Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Kita masih bertemu lagi untuk hari ini dan kita bertemu di dalam firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan pasti kita akan menemukan pengharapan dan sukacita yang baru, sehingga kita akan tetap bisa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini apapun yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengarkan terus firman Tuhan. Maka itu yang akan menguatkan, meneguhkan, meneduhkan, dan memberi damai sejahtera buat kita. Amin. Sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa untuk menyerahkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tadi dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara-saudara, Tuhan mengerti, mengetahui, dan memiliki rencana, rancangan terhadap kehidupan kita. Dan rancangan itu adalah rancangan sukacita, damai sejahtera, dan bukan kecelakaan. Itu. Oleh karena itu saudara-saudara, mari camkan baik-baik dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita boleh mengerti kata demi kata dengan firman Tuhan sambil kita imani apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang sering kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak merenungkan baik-baik, tidak mau mengerti dengan baik-baik dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari sekali lagi saudara-saudara, supaya ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan khawatir tentang apapun juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentang apapun juga yang sedang terjadi, yang sedang engkau alami. Seberat apapun pergumulanmu, semenderita apapun engkau pada saat ini, atau separah apapun sakit yang sedang berada atau bersarang di dalam tubuhmu, atau separah apapun ekonomi yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, atau selumpuh apakah situasi yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi ingat, ketika kita boleh mengerti dan mengimani firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Amin. Itu dulu. Makanya camkan baik-baik firman Tuhan itu, dengarkan baik-baik, mari renungkan dan simpan di dalam hati kita supaya kita boleh boleh diteguhkan olehnya. Sekali lagi saya mau katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan tahu rancangan apa yang ada padanya tentang kamu atau mengenai kamu, mengenai kita. Kamu, aku, artinya kita. Tuhan memiliki rancangan, dan rancangan itu dikatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak Pendeta, pada saat ini bukan damai sejahtera, bukan sukacita, bukan kesehatan, bukan kebaikan, bukan naik pangkat,
bukan mendapatkan PNS atau mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan saya sedang dikeluarkan dari apa? Dari pekerjaan saya. Saya sedang mengalami penyakit yang parah, Pak Pendeta. Saya sedang mengalami kelumpuhan ekonomi, Pak Pendeta. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu beratnya penderitaanku, Pak Pendeta. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan rancangan damai sejahtera? Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga harus mengimani bahwa apa? Hidup kita ini adalah babakan demi babakan, seri demi seri. Kalau orang-orang yang yang bersaat teduh, ahli-ahli saat teduh mengatakan bahwa hidup kita ini seperti puzzle, ya kan? Potongan-potongan kehidupan yang dipersatukan nanti menjadi gambaran keseluruhan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita bisa saja jatuh ke dalam apa? Ke dalam penderitaan, ke dalam pergumulan, ke dalam masalah, mengalami penyakit, mengalami diputus hubungan kerja, PHK, atau bisnis kita mengalami kehancuran. Kita mengalami rugi, tumpur. Dan mungkin juga hubungan antara suami dan istri juga sedang hancur-hancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, itu justru bisa dipakai oleh Tuhan. Asal yang menjadi persoalannya bukan karena dosa, bahkan even karena dosamu. Sama seperti bangsa Israel ketika itu, mereka sedang jatuh ke dalam pembuangan karena dosa mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan mereka. Mereka harus jatuh ke dalam pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun. Dan ketika mereka jatuh di dalam penderitaan itu, justru di situ Tuhan meneguhkan supaya mereka jangan sampai apa? Jangan sampai kehilangan pengharapan dengan situasi yang terjadi itu. Tapi justru mereka harus percaya kepada Tuhan bahwa tiba saatnya. Ayat berapa itu? Ini ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu. Jadi mereka yang menderita karena dosa mereka sendiri pun Tuhan masih memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Nantinya mereka akan dikembalikan. Dan itulah rancangan yang dikatakan oleh Tuhan, ya, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekalipun mereka terbuang, itu justru bagian rancangan Tuhan untuk membalikkan pikiran mereka, mengembalikan iman mereka. Dulu mereka sempat jatuh, sekarang jangan lagi. Setelah mereka tahu bahwa sudah diingatkan dulunya, sudah dinubuatkan, ya. Kalau engkau percaya kepada apa? Kepada dewa-dewa yang lain, bangsa-bangsa yang lain, mempercayai mereka menjadi sumber keselamatan bagimu, tidak mempercayai aku, tidak berserah kepadaku, maka engkau aku buang. Itu sudah diingatkan, saudara-saudara. Dan itu sudah terjadi, kemudian terjadilah. Tetapi Tuhan masih mengingatkan kembali bahwa mereka akan dikembalikan, dipulangkan, dipulihkan kembali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan putus pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, hidup kita ini dalam genggaman Tuhan. Hidup kita ini dalam kendali Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami pergumulan saat ini, ingat, kalau karena dosamu, berbaliklah kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami sakit penyakit pada saat ini, kalau karena dosamu, kembalilah kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam Mazmur 37, ya, ayat yang ke-5 sih sebenarnya, tapi mau diingatkan dari ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ini, percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Baik
dan setia. Percaya kepada Tuhan baik dan setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang apa yang diinginkan hatimu. Ini yang terakhir. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Oleh karena itu, apapun yang sedang terjadi, sekalipun penyakit sedang menggerogoti tubuhmu, percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ingat saudara-saudara, Lazarus mati. Dia dibiarkan Tuhan mati dulu selama 4 hari. Kemudian Tuhan datang. Tuhan diberitahu oleh kakaknya bahwa Lazarus mengalami penyakit yang parah. Tapi Tuhan sengaja meninggalkan, tidak hadir pada saat itu. 4 hari dia biarkan seperti itu. Sampai apa? Sampai Lazarus mati. Kemudian mereka menyesali, tetapi Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa hidup itu berada dalam genggaman Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan yang mengendalikan hidup. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan, berkatilah itu. Ajar kami untuk terus percaya bahwa apapun yang sedang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, tetap percaya kepadanya, jangan putus pengharapan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. Salam.